Kamu mulai masuk nih suaranya masuk nih. Harus mulai. Foto ceramah kau. Diundang. Baik. Ya betul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita melanjutkan bab 15. Ya gulam, wahai anakku, ma'anta ala syai'in, kamu itu enggak ada manfaatnya. Al-Islamu ma sohalaka, makom keislamanmu ma sohalaka, tidak sempurna, atau keislamanmu tidak sah. Al-Islamu wal asasul ladzi alaihi syahadah. Islam itu adalah fondasi dasar yang alladzi yabni. Islam itu adalah fondasi dasar untuk membangun alaihi syahadah. Fondasi dasar untuk bersyahadat. Islam itu adalah fondasi dasar untuk bersyahadat, untuk penyaksian matamat selaka, dan syahadatmu tidak sempurna. Takulu, engkau mengatakan atau engkau mengucapkan la ilaha illallah wa tukadzibu, dan engkau mendustainya. Kata Syekh Abdul Qadir, engkau mengatakan la ilaha illallah wa tukadzibu, dan engkau mendustainya. Di qalbika, di dalam hatimu, jama'atun, banyak sekali minal alihah, Tuhan-Tuhan yang bersemayam di dalam hatimu. Banyak sekali Tuhan-Tuhan yang bersemayam di dalam hatimu. Ya, Tuhan duit, Tuhan sawah, Tuhan empang gitu. Jadi Tuhan itu sesuatu yang dijadikan tempat sandaran kita. Itulah Tuhan. Sesuatu yang dijadikan kekuatan dan kita menyandarkan diri, menggantungkan diri kepada objek-objek tersebut. Ya, itulah Tuhan. Kalau kita menggantungkan dirinya kepada empang, ya itulah Tuhan kamu. Kalau kita menggantungkan diri kepada sawah, ya itulah Tuhan kamu. Nah, indikasi kita menggantungkan diri dan menjadikan objek-objek tersebut Tuhan, itu. Nah, kita selalu memikirkannya sampai setiap hari. Gitu. Kalau objeknya hilang, itu nangis, itu indikasinya. Contoh kalau empangnya banjir, ya kita nangis, bersedih hati. Kesel. Nah, ketika kita menyesali, bersedih hati, sampai nangis-nangis keluaran, ya itu berarti Tuhan. Itu Tuhan kamu. Kalau kita menggantungkan diri pada ya mobil, rumah dan lain sebagainya, kemudian itu dijadikan sebagai pegangan hidup, apalagi dijadikan sebagai objek kesombongan kita, kebanggaan diri. Nah, tinggal kan dicek di hati kita ada berapa Tuhan, gitu kan? Itu ada Tuhan es jeruk, Tuhan kompor, apalagi empang, sawah, duit, kulkas, sertifikat tanah, selot, misalkan ya. Kalau kita berobat, kemudian sembuh,
dan menganggap yang menyembuhkan itu adalah dokter, gitu. Sampai kita muji-mujinya tiap hari ke dokter tersebut, itulah Tuhan kami. Jadi kesimpulannya itu sesuatu yang dijadikan pegangan hidup dan kita bergantung sepenuhnya terhadap objek tersebut. Itulah Tuhan kita. Termasuk nanti organisasi, gitu. Termasuk agama, gitu ya. Tuhan kami agama, gitu. Agamanya dijadikan gitu satu-satunya. Termasuk pikiranmu, ilmumu, dan ibadah-ibadahmu. Ketika ibadahmu menjadi kebanggaan dan ibadahmu menjadi kesombongan, ya, berarti engkau lagi menyembah ibadah, ilmu, pengetahuan, itu semua. Maka Allah nggak butuh semuanya, termasuk ibadahmu nggak butuh, gitu kan. Termasuk Allah nggak butuh kecerdasanmu, yang Allah butuhkan adalah man atallah biqalbin salim, yang datang kepadaku dengan hati yang tulus dan bersih, hati yang ikhlas. Semuanya nggak ada manfaatnya. Al-yawma la yanfa'u malu wal banun. Pada hari itu tidak ada manfaatnya bagi Allah. Malu, harta-hartamu, banun, anak-anakmu, organisasimu, pertemananmu, guru-gurumu, kesaktianmu, kekayaanmu, semuanya nggak ada manfaatnya. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang tulus. Nah, itu. Jadi seperti di kita berdoa itu Allah, gitu. Datanglah kepadaku dengan telanjang dan sendirian. Gitu. Jangan bawa ilmumu, jangan bawa kalimat, jangan bawa mantra, kata Allah kan. Ukhruz minal kalimah, ukhruz minal harfi, keluarlah dari kalimat, keluarlah dari huruf. Ukhruz mina nafsi, dan keluarlah engkau dari hawa-hawa nafsu. Itu kan. Atini wahdah, datanglah kepadaku dengan sendiri. Itu. Nah, jadi Allah pada akhirnya Allah sudah tidak butuh apa-apa. Yang Allah butuhkan, yang membuat Allah senang itu ya engkau telanjang di hadapan Allah. Engkau sudah tidak memamerkan apapun. Itu sama ketika Kanjeng Nabi Isra Miraj, ketika datang menghadap Allah, apakah si Jibril ikut? Enggak kan? Malaikat pun tidak bisa. Karena itu beda wilayah. Malaikat aja nggak boleh dibawa-bawa, apalagi pangkat, jabatan, terus status sosial, termasuk saya merasa turunannya yang Prabu Siliwangi misalnya. Allah nggak butuh yang seperti itu. Itu ya. Khaufuka min sultanika, engkau takut min sultanika terhadap pejabat-pejabat, raja-raja, pimpinan-pimpinan, mawaliyu. Dan kau takut hanya kepada wali dan kepada para pejabat, sementara kepada Allah tidak merasa takut. Muhtalaka alihatun. Nah, itu semua ketika engkau merasa takut, gelisah kepada makhluk, ya itu semua Tuhanmu. Jadi sesuatu yang ditakutkan, sesuatu yang diharapkan, di mana tempat kita bergantung kepadanya, yaitu Tuhanmu. Kalau tiap hari mikirin duit gitu kan, pusing duit terus, yang dipikirin duit, nggak ada yang lain gitu, tidur duit, siang duit, malam duit, nggak bisa tidur duit, ya itu ya Tuhanmu. Kalau duitnya hilang, kamu pusing, stres, ya itu Tuhanmu. Kalau duit datang bahagia, gitu. Itu Tuhanmu. Itu ya. Jadi sesuatu yang dijadikan sandaran hidup. Itu. I'timaduka alal kasbika. Engkau bergantung kepada kasbika, usahamu, bisnismu, ikhtiarmu, kasab. Kasab itu ikhtiar, usaha, kerja. Engkau bergantung gitu terhadap kerjamu, usahamu, bisnismu, apalagi ikhtiarmu, warohaka wa haulaka,
warohika wa haulika. Engkau bergantung kepada keuntungan-keuntungan yang kau peroleh, wa haulika, kondisimu. Kondisimu serba mewah, serba bisa, serba banyak fasilitas. Engkau bergantung kepada itu. Wa quwatika, engkau bergantung juga kepada kekuatanmu. Punya backingan, punya kenalan, punya orang dalam, pamannya pejabat, terus bibinya PNS gitu kan. Engkau bergantung ke itu katanya. Kata Syekh Abdul Qadir, wa sami'aka, engkau bergantung kepada pendengaranmu, wa basorika, kepada penglihatanmu, wa batsika, engkau bergantung kepada keterampilan dan skillmu. Alihatun, itu semua adalah ketika dijadikan gantungan atau sandaran hidup, alihatun, itu adalah Tuhan-Tuhan yang bersemayam di dalam hatimu. Ro'yatuka, engkau berpandangan lidorri wa naf'i, celaka, kemudaratan, wa naf'i, kemanfaatan, wal ato, anugerah pemberian, wal mana, tidak adanya anugerah minal kholqi, dari makhluk, alihatun, adalah Tuhan-Tuhanmu juga. Engkau punya pandangan bahwa celaka, untung, rugi, dapat anugerah, tidak ada anugerah minal kholqi, semuanya dari makhluk. Nah, ketika punya pandangan seperti itu, maka makhluk itu adalah alihatun, Tuhan-Tuhanmu yang bersemayam di dalam hati. Engkau hebat, naik pangkat karena bupati. Engkau dapat untung gede karena menganggap itu pemberian dari bos kamu. Maka ya itulah Tuhan-Tuhan kamu. Itu. Termasuk engkau menganggap bahwa engkau pintar dari kiai, dari ustadz. Ketika ketika ingin mengajukan pertanyaan, ketika protes, engkau kikuk, segen, nggak enak, katanya, ini dan lain sebagainya. Ya, berarti itu Tuhan, gitu. Sehingga engkau tidak kritis, taklid buta, karena menganggap segen, nggak enak. Berarti engkau telah menuhankan makhluk. Nah itu Tuhan ya. Jadi la ilaha illallah teh. Illallah apa illa duit gitu kan. Illa empang, illa jabatan atau illa banyak. Jadi di dalam hati kita, kata Syekh Abdul Qadir ini ya banyak sekali Tuhan-Tuhan yang bersemayam. Nah, pusing nggak kalau banyak Tuhan? Tuhannya banyak. Contoh begini, kalau seorang anak ya ibunya nyuruh sekolah ke Subang, bapaknya nyuruh sekolah ke Cirebon, pusing nggak sih anaknya? Pusing. Sama kalau kita bertuhan juga. Kalau di dalam hatinya banyak Tuhan, pusing. Nah, makanya kita khawatir, kita gelisah, hidup tidak pernah senang, hidup tidak pernah bahagia, tidak memiliki rasa cinta. Ya udah dipastikan, berarti di dalam hatinya banyak Tuhannya. Nah, bagaimana kalau Tuhannya berantem? Yang satu pengen ngatur ke kanan, yang satu pengen ngatur ke kiri. Kira-kira pusing gak? Yang satu lagi ngatur ke belakang, yang satunya ngatur ke depan, nyuruh ke depan. Sebagai makhluk pusing gak? Ya pusing lah gitu. Makanya Tuhan udah harus satu aja gitu. Di dalam hati kita cukup satu Tuhan, yaitu Allah gitu. Baru enak hidup itu gitu. Ini dipikirin, terlalu banyak yang dipikirin. Oh, kebanyakan dunia ya Tuhan teh ya, itu yang paling jago itu. Tuhan duniawi nomor satu itu, ibarat itu mah Tuhan yang nomor satunya. Nah, nomor 2, nomor 3 itu bisa kan, kulkas, tagihan gitu kan, terus pengarugan itu nomor berapa lah gitu. Ngaji ke gorok aja. Jadi Tuhan ini lah gitu. Gitu. Nah, Tuhan yang paling gedenya, paling jegernya ya duniawi itu. Kebanyakan itu sih. Godaan dunia.
khawatir terhadap duniawi kebanyakan. Berarti Tuhan yang diciptakannya Bu. Ya, Tuhan yang diciptakan oleh diri kita. Udah tahu kita yang nyiptain, kita yang pusing gitu kan. Kan blow on. Kan kita yang menciptakannya. Kenapa kita yang pusing gitu kan. Ciptaan sendiri kok pusing gitu kan. Jadi ini siapa gitu kan. Yang hebat gitu, yang diciptakan apa yang menciptakan gitu. Iya kan duit diciptakan sama kita. Empang, sawah diciptakan sama kita. Tapi kok kitanya pusing gitu. Padahal itu ciptaan kita gitu. Jadi yang hebatnya, yang gobloknya yang mana sih? Ciptaannya apa penciptanya? Gitu. Nah, dari situ aja udah rancu. Gitu. Sesuatu yang diciptakan kita membuat kita pusing. Nah, jangan-jangan ya itu semua adalah ya ego-ego kita yang menyamar menjadi Tuhan. Katsru minal khalqi, kebanyakan manusia mutakalluna 'alal hadil asya biqulubihim, menyandarkan dirinya pada Tuhan-Tuhan tersebut di dalam hatinya. Ya, duit, jabatan, apalagi empang, kekuatan, kecerdasan, ilmu, itu ormas, semuanya. Bahkan siap mati kok. Ada yang siap mati kok demi organisasinya. Padahal apa yang dipertahankan? Berarti kan udah menuhankannya luar biasa. Gitu, cuman dikasih per kepala 50.000, siap tarung kok. Siap. Ada juga yang ngorbanin keluarga. Gitu. Dia siap kok di penjara kalau ketahuan, kalau ketangkep gitu. Dengan korupsi berapa triliun gitu. Dia siap di penjara. Dan dia sadar ada resikonya. Gara-gara dia Tuhannya duit gitu kan. Dia siap mengorbankan dirinya dan mengorbankan keluarganya. Itu. Ada yang seperti itu. Ada yang siap mati malam-malam kerja gitu demi Tuhannya. Setelah dapat cuma dijual 5 juta, 4 juta, tapi ketika ketangkep dibakar sama massa. Ada yang bertuhan seperti itu. Gitu. Copet motor. Ya paling kan 2 juta, 3 juta ya. Tapi resikonya nyawa. Ya karena itu udah dijadikan Tuhan. Gitu. Nah, tinggal itulah hebatnya orang yang sudah menjadikan Tuhan. Dia sanggup mengorbankan nyawanya. Orang pada tidur, dia mau bekerja malam-malam, nyuri motor, ya itulah. Gitu. Ada yang mengorbankan kesehatannya, bekerja siang malam, gitu. Ya karena demi Tuhannya. Gitu. Kesehatannya gitu, ginjalnya kena, jantungnya kena. Ya karena Tuhannya. Gitu. Nah, tinggal kalau kita bertuhan kepada Allah, apa yang sudah dikorbankan sama kita, gitu. Tuh. Karena kita tidak bertuhannya tidak kepada Allah atau bertuhannya kepada yang lain, berarti ya kita menyembahnya, mengorbankan dirinya kepada yang lain. Gitu. Nah, tinggal cek aja di dalam hati kita, apa sih yang selalu muncul di dalam hati kita, yang selalu kita perjuangkan dan dia muncul di dalam hati kita. Nah, kalau yang munculnya A, yang diperjuangkannya A, ya itulah Tuhan kan. Gitu. Jadi sesuatu yang diperjuangkan di mana kita bersandar kepada dirinya. Gitu. Dan dia dijadikan tolak ukur kebahagiaan kita, ya itulah Tuhanku. Ya, pokoknya sesuatu di mana kita bersandar, menyandarkan diri, kemudian dijadikan tolak ukur kebahagiaan, itu. Dan satu-satunya yang dikejar oleh kamu, itulah Tuhanmu. Itu definisi Tuhannya. Ilahun, definisi Tuhan itu. Dan dia yang memberikan motivasi, yang menggerakkan kita untuk bekerja, untuk banting tulang, ya itulah Tuhan. Nah, tinggal cek aja, evaluasi diri, apa sih yang mendorong saya mati-matian nih, gitu kan, sampai pegelinu gitu kan, sampai gering-gering gitu ya, gitu. Iya. Karena kalau udah menuhankan sesuatu, saya mengorbankan diri, kesehatan pun siap digadaikan.
Wa yadharuna annahu mutakalluna 'alal haqqi azza wa jalla. Walaupun secara lahiriah engkau itu menggantungkan diri kepada al-haqqi 'alal haqqi azza wa jalla, menggantungkan diri kepada Allah. Tapi secara ruhani, secara batiniah, engkau sebetulnya menggantungkan diri kepada selain Allah. Secara lahiriah mah iya, pergi ke masjid, sholat, itu secara lahiriah, wiridan gitu kan, ikut holwat mungkin ya, terus sholat Jumat ya, itu secara lahiriah. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, al-mutaqalluna ala hadhil asya'u bi qulubihim. Nah, secara ruhani, secara batinnya sebetulnya engkau menuhankan selain Allah, walaupun kamu itu pakai peci, pakai sorban, pergi ke masjid. Nah, secara lahiriah gitu. Jadi tiap hari musyrik terus ya. Palsunya. Jadi kita menuhankan siapa, Tuhannya siapa gitu. Ya, syahadat naik haji ya naik haji gitu kan. Itu secara lahiriah. Secara batiniah kata Syaikhul Qadir, yang kok banyak Tuhan. Nah, orang yang banyak Tuhannya itu yang disebut orang yang musyrik. Konsekuensi ketika kita musyrik, menuhankan selain Allah, ya siap-siap aja engkau tidak akan pernah merasakan rasa bahagia. Jadi musyrik mendarah dagingnya Bu. Ya, itu udah jadi hobi, makanan sehari-hari. Ya pokoknya ginilah, selama kita belum menuhankan Allah, kita tidak akan menemukan titik rasa bahagia. Gitu. Nepak das lagi, nepak das lagi. Gitu. Nah, itu jadi ciri-ciri orang musyrik itu pasti nepak das. Jantungnya maras. Itu musyrik. Ciri-ciri orang musyrik. Jadi musyriknya jangan terlalu ini digambarkan yang bawa aku gitu kan. Itu. Ketika engkau stres, pusing, memusingkan selain Allah, ya itulah kemusyrikan. Gitu. Jadi beginilah cara beragama. Gitu. Tidak selesai dengan sholat 5 waktu, zakat, puasa, naik haji, tidak. Hati pun harus dikelola. Jangan-jangan itu lahiriahnya saja. Gitu, Allahu Akbar menghadap kiblat, tapi secara ruhani tidak menghadap Allah kok. Itu ya. Jadi kemusyrikan makanan sehari-hari. Qad sara zakaro hum lil haqqi azza wa jalla adatan bil alsinati la bi qulubihim. Engkau berzikir mengingat Allah datang di alsinati. Lisan kamu, engkau berzikir, kadang engkau wiridan kebanyakan, kata Syekh Abdul Qadir, hanya setas lisan. La diqulubihim, tidak masuk ke dalam hati. Nah, ciri-ciri orang yang sebatas lisan tidak masuk ke dalam hati, dalam zikirnya, dalam ibadahnya, dia akan mengalami ya tadi keluh kesah dalam jalan hidup. Salah satunya itu keluh kesah kita, pusingnya kita, stresnya kita, gelisahnya kita, itu menandakan bahwa kita ini hanya sebatas lisan pengakuan terhadap Allah. Gitu. Enggak bedanya gini lah. Pejabat kita kan sering upacara bendera ya. Tiap hari Senin. Hormat gerak bendera merah putih. Itu kan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Tapi dalam prakteknya, ketika dia korupsi, sebetulnya dia cinta terhadap negerinya enggak? Tidak. Tumbuh enggak sikap nasionalismenya? Ya, enggak bedanya gitu. Terus ketika kerja harusnya datang jam 8, datangnya jam 10, jam 11. Kerjanya ya semaunya, yaitu tidak memiliki rasa nasionalisme terhadap tanah airnya. Enggak bedanya begitu. Sama bertuhan juga. Itu kita beribadah ya
sesuai selera kita. Kalau lagi kiyeng ya ibadah, kalau lagi males ya males. Jadi sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita menjalani ibadah. Makanya kalau ada yang lagi rajin patut dicurigai. Rajin banget, malam wiridan, Jumatan rajin, puasanya rajin. Ini patut dicurigai. Jangan-jangan ini bukan lagi pengen mau dari Gusti Allah gitu. Ada misi. Ada misi. Nggak ada rajin gitu kan. Nggak ada angin, nggak ada apa, rajin, ziarahnya rajin, naik ke gunung, ikut holwat, pokoknya makam-makam dijelajahi. Kalau udah ke Kabul, istighosah nggak ikut. Buya, cara mengenal Tuhan diperlukan cara kecerdasan berpikir nggak? Ya itu sangat diperlukan kecerdasan berpikir itu. Gitu. Karena langkah awal itu yang kita lakukan adalah membuka kecerdasan berpikir dulu. Gitu. Banyak orang melakukan praktek-praktek ibadah, tapi pikirannya tidak terbuka, ya susah. Gitu. Maka kecerdasan itu dalam beragama itu ya sangat diperlukan. Makanya agama itu membutuhkan kecerdasan. Jadi tidak sekonyong beragama itu yang penting asal istighosah, asal wiridan, asal sholat, asal puasa. Pola pikir itu harus terus diasah. Karena kecerdasan itu adalah kewajiban pertama sebelum kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban pertama umat Islam apa? Di Al-Quran. Apakah sholat? Belajar. Perintah. Iqra, baca atau belajar. Gitu. Maka menggali ilmu untuk membangun kecerdasan itu kewajiban pertama. Kalau ditinggalin bisa nggak? Kalau kita berpikir yang namanya dosa itu ninggalin cara berpikir kita. Yang namanya dosa itu ninggalin puasa. Padahal kalau kita tidak mau belajar, tidak menempa ilmu, itu dosa besar. Itu. Jadi kita ini takut neraka itu karena ninggalin sholat. Imajinasi beragamanya begitu. Kebanyakan umat Islam ya makanya ketinggalan terus dengan bangsa yang lain. Bangsa yang lain udah bagaimana cara hidup di planet Mars, ini masih ngobrolin nasab Ba'alawi. Ini nasabnya tertolak atau enggak? Masih ngobrolin kayak gitu. Masih ngobrolin kunut. Masih ngobrolin wudhu. Masih ngomong halal haram. Gitu. Yang lain udah bikin ingin menanam kebun korma atau kebun daun singkong di planet Mars, planet Pluto, gitu. Piknik di bulan, gitu kan. Kita masih ngobrolin nasab, ijazah, gitu kan. Masih ngobrolin halal haram yang kayak gitu. Ya pasti, ya pantas ketinggalan. Nah, bangsa kita. Nah, karena kita tidak pernah dididik untuk cerdas. Gitu lah. Makanya dalam ya kita mau banyak orang mau sedikit di sini yang namanya ngaji untuk membangun kerangka berpikir dan kecerdasan setiap malam minggu ya nggak bakal ditinggalin gitu. Karena agama itu beragama itu harus dengan ilmu gitu. Makanya ada istilah gini, kalau nggak salah kalimatnya begini ya, tafakur sa'ah, berpikir sesaat, bertafakur sesaat, khairun min alfi ibadah, lebih baik daripada 1000 ibadah. Gelas seperti itu. Ada yang seperti itu. Kalimat redaksinya saya lupa lagi. Jadi berpikir sesaat itu lebih baik daripada 1000 ibadah. Atau ada lagi, berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ada yang seperti itu. Itu ya. Jadi itu kewajiban pertama. Makanya kewajiban yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi pada waktu itu
Dia tidak dulu melakukan pendidikan praktek-praktek ibadah. Itu tidak. Dia membangun pendidikan yang dilakukan Kanjeng Nabi. Tidak membangun ritualnya kayak apa, cara sholat kayak apa dan lain sebagainya, enggak. Tapi dia membangun pendidikan, membangun pola pikir, membangun kecerdasan bagi umatnya. Itu. Nah, kalau pola yang di Al-Quran diterapkan, ya, insya Allah umat Islam maju. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi alamal bil, alladzi yang alama, yang mengajarkan bil qalam, dengan tinta. Nah, itu aktivitas apa? Mengajarkan dengan sekolah. nah, itu aktivitas belajar kan? Udah jelas kan? Alladzi alamal bil, alamal insana malam ya'lam, yang mengajarkan manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu aktivitas apa? Belajar. Belajar. Makanya Iqra itu adalah belajarlah kamu, bukan bacalah. Nah, makanya ada madza taqra'u, gitu. Apa yang kamu pelajari? Itu bukan baca, tapi belajarlah, berkembanglah kamu. Gitu. Mana Iqra itu sebetulnya itu bukan baca lah. Ya, tapi kalau pengen baca lah ya enggak lah. Tapi intinya di surat tersebut adalah membangun pendidikan dan kecerdasan. Jadi kalau ingin membangun manusia, membangun bangsa, membangun wilayah, membangun desa, kota, yang pertama kali harus dikedepankan adalah membangun kecerdasan manusia, sumber daya manusia. Itu di mana-mana yang bodoh enggak ada manfaatnya, enggak serius. Amatir. Ya paling jadi inilah gitu, jadi pelengkap beganjel mantok lah gitu. Ya makanya kan tiap malam minggu ya kita nggak pernah libur gitu, karena ini kewajiban. Ya, kecuali kalau gempa bumi di sini ngebanjir gitu kan, baru libur gitu kan, atau bertepatan dengan Idul Fitri gitu. Ya kalau udah gremecik mah ya jangan libur lah. Faida hukiku fidzalika harodu. Tetapi apabila engkau disadarkan tentang semua Tuhan-Tuhan yang ada di dalam hatimu, harodu, engkau marah-marah, kata Syekh Qadir. Wa qalu, bahkan engkau mengatakan kaifa yuqalu lana hakada, kenapa kamu nyebut seperti itu kepada kami? Alasna muslimin, bukankah aku orang muslim? Ghadan tabayyanal fadhaija wa tadharul makhyaat. Besok kata Syaikhul Qadir akan terbuka, tersingkap secara jelas kebobrokanmu akan nampak nanti di akhirat. Waihaka, blow on banget sih kamu, nah, bahasanya gitulah. Atau bahasa kitanya mah waihaka, dasar koplok itu. Ini kasar kan? Syaikhul Qadir kan lagi galak nih. Gitu kalau ya kaumu, nah, berarti itu lagi lemas. Nah ini ngobrolnya nggak tahu dengan siapa nih yang di depan Syaikhul Qadir. Gitu. Kalau ya kaumu jangan. Nah gitulah bahasa kitanya mah ya kaumu itu, atau cek, gelis gitu. Kalau udah waihaka, nah, berarti ini lagi keras, gitu kan? Bahasa kitanya dasar koplok kamu mah. Gitu. Jadi kita harus memahami psikologi Syaikhul Qadir ya. Nah, nggak tahu nanti ketika waihaka di depannya siapa? Nggak tahu apakah para pejabat pada waktu itu, karena 1000 tahun ke belakang nih, gitu kan? Atau tukang bakso, atau tukang lauk, atau guru, atau siapa yang di depannya, kita nggak tahu. Yang pasti dia ngomong waihaka, dasar koplok kamu mah katanya. Tuh aidu fi qaulika apa calo gitu. Tatang paling Calo orang.
Jadi gini ya, Dia siapa? makna Islam itu kan ini ngomong ya, al-Islamu ma sohalaka, keislamu belum sah, kata Syekh Abdul Qadir. Karena apa? Al-i'timadu, engkau menggantungkan dirimu, i'timaduka alal kasbika, engkau menggantungkan diri kepada pekerjaanmu, kepada bisnismu. Maka al-Islamu ma sohalaka, keislamanmu belum sah. Kenapa? Karena engkau banyak Tuhannya di dalam hatimu. Itu berarti Islam itu adalah kepasrahan total untuk menggantungkan diri kepada Allah, tidak menggantungkan diri kepada yang lain. Kalau kita kerja, ya kerja aja. Kalau cari duit ya cari duit gitu. Jangan sambil nangis, sambil maras-maras cari duitnya gitu. Jantungnya mau copot. Ya kalau cari duit ya cari duit aja gitu. Bisa nggak cari duit tanpa harus pusing, tanpa harus cemas? Bisa nggak? Bisa ya. Nah, tinggal begini. Coba sekali-kali merenung, cek di dalam hati kita, konfirmasi ke dalam hati. Yang mendorong kamu cari duit, dari mana energinya? Apakah dari rasa takut lapar, takut nggak bisa makan, takut nggak dihargai orang, takut nggak kaya, takut masa depan anak kita nggak layak? Coba cek, tanya ke dalam hati. Atau cari duit karena berdasarkan rasa syukur saya kepada Allah. I'malu ali Daud syukro. Kerja keraslah kamu wahai Kanjeng Nabi Sulaiman, tapi berdasarkan rasa syukur, bukan rasa takut. Takut nggak punya duit, takut melarat, takut nggak dihargai orang, takut anak kita masa depannya nggak sukses. Nah, coba cek, belajar ngecek ke dalam hati. Oh, ternyata Buya karena rasa takut, gitu kan? Takut nggak bisa makan. Nah, tinggal tanya, tiap hari kamu bisa makan enggak? Bisa. Nah, berarti takut apa lagi? Takut diejek orang. Berarti kamu butuh pujian orang. Nah, kalau udah seperti itu, cek Tuhan saya sebenarnya siapa? Harga diri Tuhan saya ya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, al-Islamu ma sohalaka, keislamanmu belum sah. Gitu. Takut tidak dihargai calon mertua ya. Gitu. Orang ada mertua, orang dia lagi orang dia ngomongnya wajar ya. Tinggal solusinya, bagaimana pertanyaannya? Menghilangkan rasa takut, menghilangkan kecemasan. Makanya kan gini, kenapa anak kecil nggak pernah cemas urusan masa depannya? Bahagia terus, main terus, abayopi lagi, gitu. Wah, pokoknya bahagia lah anak kecil mah, gitu. Karena dia mengetahui ada yang menjamin hidupnya, yaitu orang tuanya. Coba sih saat disimpan di puncak sembur, ditinggalin, nangis nggak? Nangis. Nah, maka kesimpulannya, kenapa kita masih takut? Karena kita belum mengenal Allah. Hanya kata Allah, kata Nabi Yusuf, ma ubailun nafs. Aku tidak terlepas dari hawa nafsu. Inna nafsala ammaroh bisu. Sesungguhnya nafsu ammaroh ini selalu mengajak keburukan-keburukan, terutama ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Illa rohimarok, kecuali yang udah dikontrol, dikendalikan hawa nafsunya oleh Allah. Jadi ya kalau ingin menghilangkan rasa takut, ya kuncinya adalah kenalilah Tuhanmu. Itu.
banyak duit stres, nggak banyak duit stres. Karena Tuhannya beda sih. Dapat proyek maras-maras banget, nggak dapat proyek stres banget. Itu pertanda punya Tuhannya beda dari Kanjeng Nabi. Berarti musrik. Jadi kalau ada yang stres, dapat proyek stres, nggak dapat proyek stres, nah itu orang musyrik. Wahai haka, dasar koplok kamu mah, tu ayyid biqaulika, buktikanlah ucapanmu. Idza qulta la ilaha, apabila engkau mengucapkan tiada Tuhan di dalam hatimu, nafyun kulli, maka hilangkanlah semuanya di dalam hatimu. Kalau kamu mengatakan di dalam hatimu tidak ada Tuhan yang lain, maka hilangkan semuanya yang ada di dalam hatimu. Apa di dalam hatimu? Sertifikat tanah, sawah, pengarugan, apa lagi? Terus iwa, bandeng gitu kan. Terus Abatawi. Banyak banget kan. Nah, makanya hati itu adalah ada ruhul tempat yang dimuliakan. Jangan ada yang masuk ke dalam hati itu gitu. Ma ja'alallaha fi qalbini, ma ja'alallaha min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan satu rongga hati ada dua cinta. Tetap di dalam hati kita rasa cinta itu harus satu, yaitu Allah. Jadi hati itu tidak boleh dimasukin oleh apapun. Kalau mikir duit, mikir proyek, silakan itu di alam pikiran. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kamu mau cari duit, pengen kaya, pengen empangnya 40 hektar, sawahnya 100 hektar, silakan itu engkau pikirkan, tapi hanya sebatas di pikiranmu. Jangan masuk ke dalam hati. Kalau masuk ke dalam hati, ketika empangnya banjir, pasti mewek. Itu stres gitu kan. Udah stres ya akhirnya ya tadi gitu kan, ngajak wae gitu. Karena dimasukkan ke dalam hati. Jadi hati itu baitullah, kata ini, rumah Allah. Dudu umay empang. Dudu umay empang, umay kastrol, umay kulkas gitu. Hanya hati itu ruhul ada hal-hal ruhul kudus ada ruhul kudus, ruhul amin, ada ruhul muqaddas gitu kan. Nah, hati itu yang dimuliakan, di mana tidak boleh sesuatu masuk ke dalam hati, karena itu hanya tempatnya bagi Allah. Makanya ma ja'alallaha min dijauhihi. Tidak ada satu rongga hati ada dua cinta, kata Al-Quran seperti itu. Ini mah dimasuk-masukin ya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Gitu. Tidak ada satu rongga hati dalam seseorang itu ada dua cinta. Tetap cinta itu hanya satu, yaitu Allah. Allah ini mah bisnis, pejabat, ormas, ayo dimasuk-masukin, dijejel-jejelin. Termasuk Rabi Batur gak dimasuk, nih nanti. Jangan. Aja, pemali. Jam berapa? Hah? 21:40 jam 10 ya, bentar lagi ya. Tu ayat bikaulika, buktikanlah kata-katamu. Idza qulta la ilaha, apabila engkau mengatakan tiada Tuhan, nafyun kulli, maka hilangkanlah semua dalam hati itu. Wa ilallah, dan ketika engkau mengucapkan illallah, hanya kepada Allah, itsbata kulliyullahu, maka kokohkanlah di dalam hatimu illallah itu, kecuali Allah itu, la li ghairihi, bukan untuk yang lain, kata Syabul Qadir.
Fa ayyu waqtin i'timad qalbak. Atas dasar apa? I'timadu qalbaka. Engkau bersandar, hatimu bersandar. I'timadu qalbuka ala syai'in ghairil haqqi azza wa jalla. Atas dasar apa? Hatimu menyandarkan diri kepada selain Allah azza wa jalla. Faqad kadzabta, sesungguhnya engkau berdusta fi itsbatika dalam ikrarmu, dalam syahadatmu kepada Allah. Wasara ilahaka alladzi i'timad alaihi, sesungguhnya Tuhan kamu adalah sesuatu yang kau sandarkan di dalam hatimu. Itulah Tuhanmu. Maksudnya sesuatu yang dijadikan sandaran, sesuatu yang dijadikan, yang mendorong kamu untuk mati-matian bekerja, sesuatu yang engkau dambakan tiap hari. Dipikirin, masuk ke WC mikirin, tidur mikirin, siang mikirin, malam mikirin. Nah itulah Tuhan kamu. Kata Syekh Abdul Qadir, wasara ilahaka alladzi i'timadat alaihi. Tuhan kamu itu yang dijadikan sandaran yang ada di dalam hatimu. La i'tibaru bidzahir. Zahirmu, fisikmu, zahirmu itu tidak ada nilainya. Al-qalbu wal mu'minu, yang bernilai itu adalah hati yang al-mu'minu, hati yang beriman. Jadi lahiriah itu tidak dinilai sama Allah. Mau pakai peci, mau pakai sorban, kalau ngaji Al-Quran cengkoknya kayak mau bapak aing, lurah aing. Lahiriah itu tidak dinilai. Yang dinilai itu al-qalbu wal mu'minu, hati yang beriman kepada Allah, wal muwahhidu, yang mengesahkan Allah. Nah, mengesahkan Allah kayak apa sih? Jadi gini ya, al-muwahhidu itu mengesahkan Allah itu ketika engkau bekerja, kemudian dapat duit. Engkau dapat duit, engkau punya keyakinan yang mendatangkan duit itu bukan kerjaanmu, bukan bisnismu, bukan kolegamu, itu syariat. Yang mendatangkan duit kepadamu adalah Allah. Itulah yang disebut Allah Maha Esa. Bukan bosmu. Bosmu itu hanya perantara yang Allah datangkan. Ibaratnya gini lah, ada bupati mau ngasih PKH atau raskin ke kamu, kan? Kemudian raskinnya disalurkan ke kecamatan, dari kecamatan disalurkan ke desa, dari desa disalurkan ke wakil, dari wakil disalurkan ke RT nganterin beras. Ini berasnya. Yang itu, yang ngasih itu dari bupati apa dari RT? Bupati atau bupati gini, bupati ngasih THR ke guru ngaji gitu kan, misalkan sarung gitu. Cuman karena kamu dewan ya, dewan ngasih THR sarung sama batik gitu. Karena dewannya kan sibuk, boro-boro mikirin kamu, tim sukses tingkat desa gitu kan, nggak bisa langsung turun ke desa. Emang ngurusin satu desa doang, kasihkanlah ke tim sukses. Nah yang ngasih itu tim sukses apa dewan? Dewan. Itu Allah juga sama seperti itu. Karena kamu derajatnya rendah, udah kamu butuh perantara. Cuma dipotong sama tim sukses. Dipacok gitu. Ada oknum beranjung. Nah, kalau Allah presisi, kalau dari Allahnya 100.000, nyampe ke kamu 100.000. Tidak ada pacok-pacok. Kata Allah, mamang malaikat sampaikan ke Jangkanta misalnya, dari Allahnya 100 nyampe ke Kanta 100. Itu dari Allah gitu. Nggak ada pacok-pemacok atau sukses fee, nggak ada. Beda lagi itu urusannya, nggak tahu sukses fee mah atau biaya admin gitu. Itu ya mengesahkan Allah itu. Jadi semua yang ngurus Allah,
Makan Allah yang ngurus, tidur Allah yang ngurus, ngopi pun Allah yang ngurus. Gitu, ngopi, makan, tidur, urusan kamu sakit Allah yang ngurus, sembuhnya Allah yang ngurus. Semuanya Allah, jadi tidak ada yang lain. Termasuk di film ya Bu ya? Di film kan sama Allah ya? Ya, film sih mesti Allah. Ini mah sok salah nerka, ibaratnya gini. Saya ngasih kopi, enggak kopinya. Terima kasihnya ke gelas, terima kasih gelas gitu. Yang ngasih kopinya gimana nilai ini orang? Orang gelo kan? Saya yang ngasih kopi, terima kasihnya ke gelas. Nah, ibaratnya gitulah. Gitu. Nuhun kang gelas atas pemberiannya, gitu kan. Gelas aja yang begini. Termasuk kamu jatuh sakit, kamu cilaka. Jangan gara-gara tukang santet dukun. Dukun main, setan nanti disalah-salahin, jin nanti disalah-salahin. Setannya belangsak, boro-boro mikirin kamu, gue juga hidup di gorong-gorong katanya. Itu. Jadi yang dinilai itu la i'tibaru bil-zahir, yang dinilai itu bukan zahirnya, yang dinilai itu al-qalbu wal mu'min, hati yang beriman, wal muwahhidu, hati yang bertauhid, wa mukhlisu, hati yang penuh dengan keikhlasan, wal muttaqwa, hati yang selalu bertakwa, wal wara'u, hati yang waro. Waro itu apik. Waro itu misalkan dikasih rokok, kalau ini duitnya dari mana nih? Ah, dari meres. Ya nggak mau. Duitnya dari mana nih? Oh, menang main futsal. Ya nggak mau. Jangan sekali-kali, kalau nggak jelas itu waro. Jadi apik. Ini mah kan digabas terus ya. Mau duit dari jin tomang, jin ini, ayo. Tangan setan. Diculik makan kuntilanak ya. Wazahidu, hati yang selalu berzuhud kepada Allah, yang mencintai Allah. Wal muqim, hati yang yakin kepada Allah. Wal arifu, hati yang sudah mengenal Allah. Wal amilu, dan dia banyak amalnya. Wal amiru wa man siwahu, hati itu ibaratnya adalah pemimpin. Wal waman siwahu, sementara yang lain junuduhu, pasukan-pasukannya, wa itsba'uhu, dan para pengikutnya. Jadi nanti yang dipertanggungjawabkan nanti kalau kita pada mati ya, yang dipertanggungjawabkan, yang disiksa fisik kita apa hati kita? Hati kita. Kalau fisik mah udah dikubur, tapi nanti hatimu yang akan tersiksa. Yang dipertanggungjawabkan itu adalah hati. Karena ini mah cuma mengikuti perintah dari kita. Makanya waman siwahu junuduhu wa atsba'uhu, hanya pasukan-pasukan dan para pengikutnya. Mata, telinga, mulut, ini mah menuruti perintah hati. Nah, nanti hati yang akan diperiksa. Itu. Walaupun sholatnya getol, jungkir balik, yang ditanya dengkulnya apa hatinya nanti? Misalkan jungkir balik, dengkulnya sampai lecet-lecet gara-gara sujud, ininya sampai hitam nih. Hitam batuknya gitu kan. Digasruk. Yang ditanya batuk kamu, sirah kamu apa hati kamu nanti? Hati. Hah? Itu ya. Jadi tujuannya mah supaya jadi takon nih. Ciri surat baik. Yang ditanya, yang disiksa, yang dikasih pahala adalah hati kita. Karena hati itu wal amiru, dia itu adalah pemimpin. Idza qulta la ilaha illallah, apabila engkau mengatakan la ilaha illallah, faqul awalan biqalbika, katakan dulu di dalam hatimu terlebih dahulu, baru kemudian ke bibirmu, summa bilisanika, kemudian dengan bibirmu, dengan lidahmu. Jadi yang diperbaiki hati dulu. Kata Syaikhul Qadir, kalau udah bertauhid la ilaha illallah faqul awalan biqalbika, ucapkan dulu di dalam hatimu.
Tsumma bilisanika, baru kemudian dengan lisanmu. Gitu. Wa taqul alaihi wa itamadu alaihi duna ghairihi. Kemudian berserahlah engkau, bergantunglah engkau dan sandarkanlah dirimu kepada Allah duna ghairihi, tanpa ada yang lain. Isghil zahiraka bil hukmi. Sibukkan aja fisikmu, zahirmu dengan hukum-hukum syariat. Waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa puasa, waktunya Jumatan ya Jumatan, waktunya ibadah ya ibadah. Udah, fisikmu sibukkan aja zahirmu. Wa batinuka bil haqi aja wajalla. Tapi hatimu sibukkan hanya bersama Allah. Betul. Jadi biar sibukkan aja lah jasadnya. Waktunya kerja ya kerja, waktunya nemenin istri, temenin istri. Waktunya bergaul silakan, berorganisasi silakan, ibadah silakan. Sibukkan jasadmu. Waktunya nyalo. Tapi hatimu wa batinuka bil haqi aja wajalla. Tapi hatimu tetap hanya sibuk bersama Allah. Bisa enggak badan kita sibuk cari duit, tapi hati kita sibuk bersama Allah? Bisa enggak? Apa banding apa untungnya? Untung gede. Orang-orang ini Gusti Allah, kerabi jadi pohon emak. Anak istri kan lalet kan. Orang-orang ini Gusti Allah. Itu. Utsruk al khair wasyar ala zahirika. Tinggalkanlah kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan secara lahiriah. Wastaghil, sibukkanlah bibatinika dengan hatimu ma'al khaliqul khair wasyar. Sibuk bersama al-khaliq, sang pencipta kebaikan dan keburukan. Maksudnya gini, udah kamu jangan peduli mau disebut baik, mau disebut buruk oleh manusia. Yang penting kamu sibuk bersama Allah yang menciptakan baik dan buruk. Mau kata makhluk kamu miskin, kamu jelek, udah kata Syabul Qadir, abaikan semua itu. Piraku gitu, wong anu gitu, bisa ngaji, ada. Piraku ngaji, ilo ngaji, wong kayak kue, udah jangan dipikirin kata Syabul Qadir. Hal-hal yang bersifat zahir, makhluk-makhluk itu jangan dipikirin. Mau nilai kita bencoleng, nilai kita preman, udah kita nggak butuh pujian dan cacian makhluk. Yang penting kata Syabul Qadir, wastaghil bibatinika ma'al khaliqul khair wasyar. Kamu tetap hatimu sibuk bersama pencipta kebaikan dan keburukan. Man arafahu, apabila orang yang sudah mengenal Allah, zillu lahu, pasti dia akan merendahkan hatinya, merendahkan dirinya kepada Allah. Wa kullu lisanihi baina yadayya, dan lisannya pasti akan terkunci ketika berhadapan dengan Allah. Maksudnya gini, kalau kita ketemu presiden, kira-kira pengen ngomong apa? Gugup enggak? Gugup, enggak puguh ya. Nah, sama kata Syabul Qadir, orang yang sudah berma'rifat ketika berhadapan dengan Allah, dia lisannya terkunci. Bahasa sederhananya, udah enggak minta-minta ke Allah itu. Berdoa. Iya, doanya udah bukan doanya ya Allah jaluk suki, ya Allah si kaya kongkong melarat, gitu kan. Sing sawahnya kebanjiran, doanya itu. Mau pisan doa-doa itu. Ya Allah turunkanlah duit, gitu kan. Ya Allah hutangku segera dibayar. Enggak. Kalau orang sudah bermakrifat kepada Allah, dia lisannya terkunci, sudah gugup, udah melongok. Enggak bedanya kalau kita lihat gadis cantik melongok kan, bari ngiler kan. Sama di hadapan Allah pun seperti itu. Kita berhadapan dengan Pak Prabowo, gugup enggak? Itu baru presiden. Cek, abang Ali bari Gusti Allah. Us angel usik. Itu ya. Wa tawaddu lahu, engkau akan rendah hati kepada Allah, wali ibadihi as-solihin, dan engkau rendah hati kepada hamba-hamba yang soleh.
wa tudha'ifu himmahu wa ghammahu wa bika'ahu, maka Allah akan melipat gandakan, akan ngencengi urung ngencengi, dilipat gandakan himmahu, tekadmu, niatmu, keinginanmu untuk belajar, untuk jadi orang benar, untuk pengen wawuh, pengen kenal kepada Allah, akan Allah lipat gandakan. Wa ghammahu, dan engkau selalu bersedih hati, memiliki rasa rindu pengen ketemu kepada Allah. Ini mah sedih hatinya ning sawah, ning duit, ning empang gitu kan. Boro-boro anak kesedihan hati pengen kenal kepada Allah gitu kan. Wa bika'ahu, dan tangisan-tangisanmu diperuntukkan hanya Allah. Wa qatul khawfihi, dan rasa takutmu kepada Allah akan semakin kencang gitu kan. Dan kamu akan gemetar ketika engkau sudah mengenal Allah. Wa qatul haya'ihi, rasa malumu akan semakin tinggi di hadapan Allah. Wa qatul nidarihi ala ma taqaddamu min tafri, lalu menyesali perbuatan-perbuatanmu yang tidak maksimal dalam beribadah. Wa tasadidu hudurahu, dan engkau akan senantiasa memiliki rasa kehati-hatian yang tinggi. Wa khaufuhu, engkau selalu takut kepada Allah, min zawalihi ma indahu minal ma'rifati wal ilmi wal qurbi li'annal haqq aja wa jalla, dan engkau memiliki rasa takut yang tinggi, takut tergelincir minal ma'rifah, tergelincir dari kema'rifatanmu, wal ilm, tergelincir dari keilmuanmu, wal qurb, tergelincir dari rasa dekat, li'anna, karena Allah al-haqqu aja wa jalla, rasa takutmu diperuntukkan hanya Allah aja wa jalla. Jadi kalau orang yang sudah bermakrifat, dia memiliki rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah. Takut apa? Takut dia jauh dari Allah, bukan takut jauh dari duit, bukan. Jadi karena seorang wali pun bisa tergelincir, seorang wali pun bisa turun derajat, seorang wali pun bisa kena sanksi oleh Allah. Makanya wa tasaddid khudurahu, engkau memiliki rasa khawatir yang tinggi, wa khaufahu, memiliki rasa takut yang tinggi, min zawali ma'indahu minal ma'rifah, dari tergelincirnya dari kema'rifatan, wal ilm, dari keilmuan, wal qurb, dari kedekatan diri yang semuanya itu diperuntukkan karena Allah. Itu ibaratnya kayak gila, wis naik pangkat wedi ditinggalna Gusti Allah, wis terak dari Gusti Allah wedi bukan ditinggalna Gusti Allah. Nah, udah punya rasa takut enggak? Takut seperti itu, wedi ditinggalna Gusti Allah. Udinya orang kebagian baik. Takut nggak kebagian komisi, berdiri, boro-boro. Terakhir, fa'alu lima yurid, sesungguhnya Allah itu sekarpe dewek. Itu fa'alu lima yurid, Allah itu sekarpnya dewek katanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh engkau tanyakan apa yang Allah perbuat, wa hum yus'alun, tetapi yang harus pertanyakan adalah perbuatan-perbuatanmu. Gusti Allah tidak perlu dipertanyakan, ya Allah kenapa saya melarat tetangga saya yang Cina itu sugih? Kata Allah, ya Pak Alwi Mariurid, gimana gua? Emang lu sutradaranya? Emang lu dulungannya? Gitu. Ya Allah kenapa kok istri saya jelek? Istri itu yang gak lulusan SD cantik, udah kakek-kakek, istrinya perawan, gitu kan? Ya kata Allah, ya gimana mau gua? Gitu. Gua yang ngitain kamu, masa kamu yang ngatur gua? Itu ya. Kok itu enggak lulus SD, sawahnya banyak, haji A, haji ini, kok ini yang kuliahan S2, boro-boro punya sawah, gitu kan? Ya kata Allah, gimana gua? Gitu kan? Nah itu makna fa'alu lima yurid. Allah itu sekarepna sorangan. Gitu. Ya Allah itu pinter bisnis, kok saya karyawan terus tiap tahun gitu, tiap musim nggak pernah naik pangkat. Ya Allah saji terus tapi bodoh terus,
Kata Allah, ya gimana gua? Lu memang diciptain sama gua supaya jadi orang bodoh. Ya Allah, kok ini umurnya pendek, yang itu umurnya panjang. Masih muda kok mati gitu kan. Matinya juga tabrak. kecos tadi gitu kan. Ya stroke dulu kayak apa dulu supaya dramatis kayak di film gitu kan. Gitu. Ini sekarang inilah, kalau orang umurnya sama 60 tahun semua, kira-kira populasi manusia bakal ada nggak? Bareng. Matinya bareng gitu. Kira-kira populasi manusia akan hilang nggak? Iya, makanya umur itu sama Allah nggak ada yang sama. Maksudnya dirubah-rubah, ada yang umurnya 12 tahun mati, ada yang umurnya 70, ada yang umurnya 100. Beda-beda. Ya bayangin kalau umurnya sama manusia, semuanya misalkan 60 semua. Ya nggak ada populasi manusia di muka bumi. Bukan WA-an dingin. Barbecue ya. Atau di Sungai Buntu, sugih kabeh kayak dua sawah kabeh, sugih kabeh. Ya sing ngegebut langka, sing kuli langka. Gitu. Ya itulah ya yang bisa disampaikan dari bab 15. Nanti kita lanjutkan kesimpulannya. Allah itu yang Allah butuhkan adalah kebaikan-kebaikan hatimu, ketulusan hatimu, kebersihan hatimu. Allah tidak akan menilai lahiriahmu, kamu keturunannya siapa. Allah tidak akan menilai kamu lulusan apa, mau lulusan pesantren, lulusan sarjana. Allah akan menilai kamu pangkatnya apa, jabatannya. Yang Allah nilai itu adalah kebaikan-kebaikan hati. Man atallah biqalbin salim. Itu. Dan yang nanti mendapatkan pertanggungjawaban adalah hati kamu. Itu semuanya tidak akan dibawa. Sawah digawa, orang namun mati. Empang bakal dibawa. Mobil dibawa gitu. Makanya dunia itu dikumpul-kumpul, nah suatu saat bakal ditinggal. Nah lamun makinnya sekian, berarti rabinya bakal dikawin betul. Itulah dunia. Jadi kesimpulannya, Allah itu menilai dari hatimu, kebaikan-kebaikan hati. Kita nyumbang dengan niat mendapatkan kebaikan dari orang lain, itu mah bukan kebaikan, itu mah lagi investasi. Atau kita memberikan kebaikan awe duit supaya DWT nurutin kita, itu mah bukan kebaikan, itu mah dalam rangka menyandra orang supaya itu kebaikan bukan. Nyilina duit karena tahu mau bakal kebayar, maka nanti suatu saat empangnya bakal dikena nih kita. Gue kebaikan duduk. Gue mah pengen, gue mah bencoleng gue mah. Duduk kebaikan, pengen menguasai. Gitu. Ya mungkin hanya itu kesimpulannya tentang kebaikan-kebaikan hati. Jadi cobalah tiap hari kelola hati kita, gitu. Baik dalam bekerja, dalam beribadah. Jangan-jangan ibadah kita itu bukan kebaikan-kebaikan, tapi ibadah kita adalah transaksional kepada Allah, investasi kepada Allah, ada maunya. Makanya kalau ada di ruangan ini ada yang salah satu rajin banget, coba curigai gitu. Jangan-jangan dulu pengen mau balik ke Allah. Apa kayak gue kan Dukun ada yang kayak ini pengen jadi dukun atau sering jarak gitu. Coba curigai gitu, jangan-jangan duduk pengen mau balik ke Allah. Hati-hati Jack. Ya mungkin hanya itu ya. Kalau ada pertanyaan maka saya tutup pembacaan kitab Fathur Rabbani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bab 15. Tenang, ada 60 bab.